Setiap kali kemunculan Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya di situ sebuah perjalanan yang baru, sebuah babak baru, sebuah kehidupan yang baru, sebuah dimensi baru. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Makanya menjadi sebuah renungan, kapan kita mengalami babak baru ketika dalam kehidupan kita tiba-tiba Tuhan muncul seperti yang dialami oleh Yakub. Babak baru itulah yang mengubah segala sesuatunya. Babak baru itu yang memunculkan sudut baru. Babak baru itulah yang melihat sudut ilahi. Segala sesuatu dilihat dari sudut ilahi, maka hati kita berbeda. Cara melihat kita berbeda. Cara menjalani kehidupan itu menjadi berbeda. Cara mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi itu berbeda. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami babak baru, di mana babak baru itu di dalamnya Tuhan muncul seperti yang Yakub, di mana dia mengalami babak baru itu adalah Tuhan muncul di Betel. Disitulah terjadi sesuatu yang berbeda. Sudut baru, menangani kehidupan yang baru, masalah-masalah, pergumulan, persoalan, segala sesuatu yang dihadapinya baru, karena dia punya sudut ilahi. Nah ya, dalam Kejadian, ketika Tuhan muncul di Kejadian 28 ayat yang ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Pada saat itu, kita tahu apa yang Yakub lihat dalam mimpinya, yaitu dia melihat ada tangga dari atas turun ke bawah dan ada malaikat yang turun naik. Itu yang dia sebut, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Betel artinya rumah Allah. Dahulu nama kota itu Luz. Inilah kesalahan yang dilakukan oleh Yakub di ayat 20-22. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Menurut saya ini sudah sebuah kesalahan yang dilakukan Yakub ketika Tuhan muncul di Betel. Lalu yang benarnya seperti apa? Itu harusnya menjadi renungan buat kita. Ketika Tuhan muncul di Betel, harusnya pada saat itu Yakub berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu." Harusnya di situ Yakub tidak membuat syarat kepada Tuhan. Kalau Tuhan begini, maka engkau akan menjadi Allahku. Kalau tidak, ya aku tidak akan menyembah engkau dan aku juga tidak akan menjadikanmu Allahku. Itu persyaratan yang disampaikan oleh
Yakub kepada Tuhan,